kalian tidak ada datang untuk melihatku. Nana, tinggalkan badan anak saya ini, ya, dan saya akan menjadi mama kamu, katanya. Hola, creep me out. Hello guys, welcome back to my channel. Hola, creep me out. Ada kejadian di mana malam Sabtu berarti jatuhnya ya. Jadi Cici ini waktu itu sedang cuci piring malam-malam itu ya, jam 7-an lah kira-kira. Cuci piring, Cici di belakang kan. Ya cuci aja piringnya, tiba-tiba dipanggil si adik perempuan Cici ini. Cici. Ya panggilannya gitu aja, Cici. Siapa sih manggil gue? Kenapa dek? Gitu kan. Akhirnya adik Cici ini pergilah ke dapur. Tegak dia di sana kan, dengan mukanya yang bingung. Cici gini sambil lap-lap baju kan, kena basah. Kenapa dek? Kok heboh kali manggil Cici? Cici di belakang lagi cuci baju. Cuci piring. Adik Cici ini gini. Hah? Loh? Kenapa dek? Tadi bukannya Cici di dalam kamar nenek ya? Lagi tegak di depan kaca ya? Aku panggil-panggil kok nggak disahut balik. Ternyata Cici di dapur. Jadi yang aku lihat di dalam kamar nenek itu siapa? Langsung, lu gila ya? Merinding waktu itu Cici kan. Jangan gitu lah, takut-takuti Cici aja. Beneran loh. Aku lihat itu betul-betul sosok Cici, bentuk rambutnya, perawakannya, rambutnya sama, mukanya sama, tingginya sama gitu loh. Jadi kira aku itu Cici. Jadi, ketakutan lah Cici kan. Kabur lah Cici, tinggalin lah tuh piring-piringnya, belum selesai cucian. Pergilah kami ke kamar, lari-lari kan, masuk kamar orang tua Cici kan. Marah papa Cici. Napa nih? Cici sama adik Cici tidak ada cerita waktu itu sama ya orang tua Cici kan. Orang tua pasti ngomongnya gini, di setiap rumah adalah hal kayak gitu kan. Ya percuma kita ceritakan, ya kita jalani aja. Tahun demi tahun kita lewati sampai dimana jadi FYI mama Cici ini sudah pisah juga sama papa Cici waktu itu. Dan mama Cici ini pergilah ke Malaysia. Nah mama Cici ini balik setelah mendengar kabar duka nenek Cici ini sudah kembali ke sisi Tuhan. Nah sebelum cerita itu, ini kejanggalan dimana setelah 3 tahun nenek Cici yang sudah tidak bisa berjalan karena jatuh. 3 tahun loh nenek Cici ini tidak bisa berjalan. Kan aneh ya, gak sembuh-sembuh gitu, gak bisa berjalan. Ya dia hanya butuh bantuan tongkat 4 kaki untuk berjalan ya. Kasihan ya. Jadi waktu itu sebelum nenek Cici meninggal, Cici sebenarnya nyesel sih waktu itu, kok Cici nggak ada di dalam kamar nenek Cici waktu itu ya. Jadi di malam hari itu Cici ini kan suka nemani nenek Cici ya untuk tidur setiap malam. Jadi Cici ini buka kasur di sebelah nenek Cici untuk tidur biasanya. Tapi malam itu jam 11 malam, Cici ingat sekali waktu itu Cici masih bangun, tidak tidur ya. Cici waktu itu tidak tidur dan Cici tidak bisa tidur juga. Jadi Cici pengen nonton, untuk biar Cici ini capek kan, matanya capek nonton. Waktu itu kan gak ada HP, gadget aja ya, gadget layar putih aja, jadi nggak bisa nonton di HP ya. Dulu kita pakai DVD ya, DVD kaset gitu. Jadi Cici ada beli juga tuh untuk ditonton. Di dalam kamar nenek Cici ini tidak ada DVD, jadi yang ada DVD itu di ruang tamu Cici. Ya alhasil Cici pergilah ke ruang tamu pada jam 11. Cici tonton lah tuh film. Udah duduk di ruang tamu kan, nonton film Cici kan. Sampai waktu berjalan selama 3 jam dan waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam.
Ya, Cici udah merasa ngantuk. Akhirnya Cici masuk kamar nenek untuk tidur. Cici buka lah, bentangkan tuh kasur Cici. Hendak Cici mau tidur, Cici melihat nenek Cici itu kok tidurnya kayak gitu ya. Jadi posisi nenek Cici ini tidurnya kayak gini. Ini gigi palsunya ini udah copot di bawah nih, sampai aliurnya itu sudah membasahi kasurnya. Ini Cici ini melihat, kok aneh ya nenek Cici ini. Akhirnya Cici ini agak syok kan. Cici panggil, nenek bangun nek. Ya, terkejut kan Cici. Cici coba dengar ada hembusan nafas atau enggak. Gak ada. Ini Cici cek juga tuh, saking paniknya waktu itu. Cici cek, nek. Cici cek dan jantung nenek ini masih bergetar atau tidak. Dan alhasil nenek Cici sudah berpulang ke Yang Maha Kuasa. Cici histeris lah, Cici teriak-teriak sampai paman Cici, papa Cici terbangun waktu itu, dan diketahui nenek Cici ini meninggal sudah 2 jam sebelumnya, karena badannya itu sudah kaku banget ya, posisinya tidur kayak gini jadinya udah kaku kali, jadi nggak bisa dilurusin lagi waktu itu. Jadi kita terus pelan-pelan untuk membuatnya jadi lurus lagi ya, itu mayatnya. Jadi matanya pun itu setengah sadar gitu loh, nggak tertutup rapat ya. Nenek Cici meninggal tak wajar gitu, kok cepat kali, padahal sebelum Cici keluar untuk nonton itu dia baik-baik aja loh tidurnya. Ya nggak tahu kenapa kok bisa kayak gitu. Horor kan? Iya, horor. Aku jadinya kan sedih. Itu nenek kesayangan Cici sih waktu itu. Setelah nenek Cici wafat dan didengar oleh mama Cici di Malaysia sana, akhirnya dia pulang ke rumah waktu itu setelah 2 hari ya, untuk melihat nenek Cici. Akhirnya mama Cici pulang ke rumah dan dilakukanlah sebuah ritual ya, seperti orang-orang Cina yang kalau kerabatnya meninggal ada ritual kayaknya 7 hari untuk menginap di rumah yayasan untuk diberkahi, didoakan ya. Dan Cici bilang sebelumnya di cerita ke Malaysia, mama Cici ini adalah orang indigo ya, dia bisa melihat menyembuhkan orang ya, supernatural lah. Ada kejadian dimana mama Cici lagi duduk di depan altar nenek dengan foto bingkai nenek, dan duduk dia di sana bersila ya. Setiap malam dia tuh selalu bersila di sana. Cici ya maklumin aja lah, mungkin itu ritual orang-orang Cina kalau meninggal ya. Cici nggak ngerti juga ya hal begituan. Jadi di hari ketiga waktu mama Cici ini melakukan ritual lagi, duduk bersila di sana, dia dirasuki oleh arwah nenek Cici. Sumpah ngeri betul waktu itu. Seram kali. Kalau coba kalian lihat itu mama Cici, suaranya itu betul-betul mirip dengan nenek Cici. Cici yang sudah hidup bersama nenek Cici, tentu Cici tahu lah ya suara nenek Cici itu gimana. Cici percaya itu nenek Cici yang dirasuki oleh mamanya Cici ya. Sambil nangis terus sedih. Nangisnya tuh dalam sekali ya, seperti halnya orang yang tidak ingin pergi tapi sudah ajalnya ya. Nangis dia agak 10 menit tuh nggak selesai nangisnya. Dia ngomong gini dalam bahasa Cina ya, kalau kami kan ada logat kami ya bahasa, jadi Cici translate lah kira-kira seperti ini ngomongnya. Kalian tidak ada datang untuk melihatku. Aku akan datang lagi untuk merenggut jiwa kalian. 3 orang katanya. Ayo, dengar itu aja
horor kan dia. Nek, udahlah Nek, jangan gitulah, Cici kan bilang kan sampai lulus dan Nek ya. Pergilah baik-baik ya Nek ya. Kami di sini baik-baik aja gitu kan, nangis tuh kami kan. Yang ditangkap oleh Cici ini, dia itu tidak mau pergi tapi dia masih ada urusan di duniawi. Dan akhirnya setelah agak sejam, Mama Cici ini pingsan. Tiap malam tuh pingsan Mama Cici ini karena tidak sanggup untuk dimasuki arwah, apalagi arwah yang sudah mati ya. Setelah kejadian Mama Cici yang sudah dirasuki itu udah agak mendingan, dia kan sudah stabil. Mama Cici ini kan dia ngomong sama Cici keesokan harinya bahwa nenek Cici ini baru sadar kalau dia sudah tiada pada saat dia membuka keran air di dalam rumah itu, membuka keran air dan menembus tangannya. Dan di saat itulah nenek Cici ini sadar bahwa dia sudah tidak ada bersama kita. Kalau kepercayaan kami ya, kalau 7 hari itu arwah yang sudah meninggal itu dia masih di dalam rumah itu, dia masih melakukan aktivitas seperti biasa, seperti dia sebelum meninggal itu ya, aktivitas seperti cuci piring, masak, ya kayak gitu juga dia waktu itu selama 7 hari. Setelah 7 hari dia membuka keran air dan dia melihat tembuslah air itu di tangannya. Akhirnya dia tahu bahwa dia sudah tiada. Belum habis ceritanya, panjang ini ceritanya ya Tuhan. Jadi kejadian itu dimulai saat Cici ini lagi duduk di dalam kamar Cici kan. Duduklah kami, Cici kan itu sudah maghrib sih, udah sore-sore, jam 6 sore gitu kan. Duduk Cici entah ngapain di waktu itu ya, kayaknya main HP jadul itu loh, HP untuk SMS satu itu kan zaman SMS ya. Jadi tiba-tiba ya Cici nggak ingat lagi waktu itu ngapain. Nah, yang Cici rasakan waktu itu, Cici ini hanya melihat kegelapan, dan yang hanya Cici lihat hanya secercah cahaya yang melayang-layang. Jadi kayak rasa badan Cici ini melayang gitu, kayak enak kali melayangnya. Di kamar Cici ini di depannya kulkas dan ada celah sedikit. Di sini tembok. Cici ini di dalam celah ini jatuh gitu di sana. Iya, waktu itu Cici pakai bendo pula. Untung Cici pakai bendo. Bendonya itu patah loh dibuatnya tuh. Untung nggak kena kepala Cici. Kayaknya Cici ini kebentuk sama tembok waktu itu sampai patah itu si bendonya nih. Ya cuma ini berdarah aja gitu. Waktu itu dagu Cici ini berdarah. Akhirnya teriaklah abang Cici waktu, "Woi, Dek!" Jatuh kan Cici. Langsung lah datang semua papa Cici, lihat kan panik kan, kenapa tiba-tiba jatuh di sana, kok bisa gitu. Lah Cici kan di dalam kamar, Cici ingatnya kok bisa sudah di sana gitu kan. Nah, inilah sebelum kejadian dimana si sosok ini sudah mulai mengambil alih tubuh Cici. Dia bahkan bisa mengontrol tubuh Cici untuk jalan ke tengah ruangan itu, di ruang tamu itu. Gila kan, sampai jatuh Cici berdarah nih, bawa ke rumah sakit juga tuh, sampai di perban gitu. Gila. Nah, sekarang kita masuk ke cerita dimana sosok hantu Cina ini sudah mengambil alih penuh tubuh Cici. Yuk langsung aja ke ceritanya. Oke, lanjut cerita. Ada suatu malam dimana Cici lagi di dalam kamarnya Mama Cici. Ya tidak ada apa-apa sih, cuman hanya ingin curhat sama Mama Cici ya, karena sudah lama tidak ketemu. Nah, sambil cerita-cerita kayak gitu, Mama Cici ini tiba-tiba bengong. Diam dia kan. Dia tanya ke Cici dengan lantang ya, "Kamu siapa?" gitu. "Kamu siapa?" Ya Cici yang lihat Mama Cici ya bingung, "Mah, kenapa sih? Ini anak-anakmu lah, siapa lagi kan?" Nanda, sudah 2 hari aku perhatikan kamu dan aku biarkan kamu, tapi kali ini saya tidak akan membiarkan kamu," katanya gitu. Ih, horor nih. Ini Cici agak syok kan, tiba-tiba
badan Cici ini terasa dingin sekali. Dingin, betul-betul dingin badan Cici ini, seperti ada yang sudah mendekati Cici waktu itu. Cici merasa seperti ada sosok yang sudah mencoba masuk ke dalam tubuh Cici. Jadi waktu itu badan Cici ini sudah tidak bisa digerakkan ya. Waktu itu Cici pun bingung juga, mulut Cici tak bisa digerakkan, semuanya tak bisa digerakkan. Cuman penglihatan Cici ini masih bisa melihat sekitar Cici, mama Cici, siapa-siapa lah. Jadi basically badan Cici ini sudah di take over oleh si sosok ini, sudah diambil alih oleh sosok ini ya. Cici tidak bisa apa-apa waktu itu, cuma hanya bisa melihat sekitar, dan badan Cici ini sudah tidak bisa dikontrol. Akhirnya mama Cici menarik Cici keluar ke altar, waktu itu altar rumah kami ya, untuk dibersihkan. Akhirnya Cici tegak di depan altar sambil menghadap mama Cici kan, yang sudah melakukan sebuah pemberkatan atau pembersihan untuk Cici waktu itu yang sudah dirasuki ya. Jadi Cici tegak di sana, dan kejadian waktu itu ditonton oleh banyak saudara Cici, ditonton juga oleh keluarga Cici yang menyaksikan Cici. Pokoknya itu hari dimana Cici gak bisa melupakan kejadian yang sungguh membuat Cici ini speechless. Jadi tetangga Cici juga datang untuk melihat Cici. Cici melihat semua orang yang datang untuk menyaksikan Cici. Jadi badan Cici ini dan mulut Cici ini tidak bisa dikontrol lagi ya waktu itu ya. Tak tahu kenapa bisa gitu. Itu gak masuk akal gitu dalam pikiran Cici. Kenapa nih kan? Kok bisa gak gerak? Cici panggil adik Cici, gak ada yang nyahut gitu kan. Jadi Cici ini takut, harus gimana. Tiba-tiba Mama Cici ini terus memprovokasi si sosok yang menghantui Cici ini, yang sudah merasuki Cici ini. Kamu keluar dari tubuh anakku, atau saya akan mencabutmu dengan paksa. Cici ini ya bingung, cuman nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong kan. Jadi tiba-tiba badan Cici ini gerak kayak gini. Mama, terus dia bahasa Mandarin. Cici nggak ngerti waktu itu, kok bisa Cici bahasa Mandarin tiba-tiba waktu itu kan. Ya Cici translate aja ya, kira-kira dia ngomong apa, soalnya Cici mengerti kalau diucap gak bisa. Cici mengerti kalau orang ngomong bahasa Mandarin, tapi untuk mengucapkannya Cici nggak bisa ya secara fasih, tapi mendengar masih bisa lah ya. Jadi Cici dengar si sosok ini ngomong gini, Mama, aku ingin kamu menjadi mamaku. Kayak gitu. Yang dia pegang ini sepertinya boneka ya, atau barang atau apa gitu, nggak tahu. Dia seperti memegang sesuatu barang. Yang Cici rasakan ya seperti boneka mungkin ya, nggak tahu Cici waktu itu. Jadi mamaku ini ngomong, berkomunikasi sama si sosok ini. Kamu siapa? Gitu kan. Aku anakmu, Mama. Gitu ngomongnya. Jadi mama Cici ini bilang, kamu tolong tinggalkan badan anak saya ini ya, dan saya akan menjadi mama kamu, katanya. Jadi cewek ini ngomong, puyau gitu. Dia nggak mau, katanya gitu kan. Nggak mau. Aku ingin menjadi dia, dan kamu adalah mamaku. Jika kamu tidak mau menjadi mamaku dan kamu tidak membiarkan aku akan membunuh semua anggota keluargamu. Mama ini kayak gitu loh. Seram kayak gitulah kira-kira perawakannya ya. Badan Cici ini nggak bisa digerakkan waktu itu. Emang si sosok ini yang gerakkan, sama yang ngomong di mulut Cici ini dia yang ngomong gitu, bukan Cici. Cici hanya melihat dan mendengar. Dan Cici waktu itu ya bengong, pelongok di sana, nggak tahu mau ngapain, cuma bisa melihat ya waktu itu ya. Ya Cici ini merinding. Kok saudara Cici ini aja sampai pelongok ya Cici loh, sampai bingung ya Cici, kan ketakutan juga. Akhirnya pembersihan ini dilakukan terus sama mama Cici.
Sampai suatu saat, ada saat dimana Mama Cici ini terduduk saking tidak kuat untuk melawan si sosok ini yang tidak mau keluar. Mama Cici ini sampai bangun dia lagi kan. Dia berusaha untuk mengambil sosok ini untuk dikembalikan lagi ke neraka gitu, katanya sih gitu loh. Akhirnya waktu itu berlalu juga berjam-jam waktu itu, saking susahnya untuk membersihkan si sosok ini ya. Akhirnya dibersihkan. Jadi waktu itu lemas sekali setelah dibersihkan loh, lemas sekali, dibawalah ke kamar untuk istirahat kan. Kata Mama Cici sama saudara Cici untuk tidak mengungkit hal ini lagi. Jadi ya jangan diungkit lagi agar si sosok ini tidak akan mengganggu kita lagi, katanya gitu. Dan diketahui sosok ini adalah iblis. Keesokan harinya Cici sudah membaik. Akhirnya heboh lah, adik perempuan Cici ini kan emang heboh anaknya. Cici, ngeri kali kau semalam, Ci. Matamu tuh berbeda banget. Tiba-tiba lu bisa ngomong bahasa Mandarin. Hebat lu, Ci. Aku bingung. Cici waktu itu agak lupa ingatan gitu. Apa sih yang terjadi gitu loh. Nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Kok kayak lupa ingatan gitu sejenak gitu. Diceritakan lah sama dia Cici. Gini katanya kan. Cici pelongok. Hah? Beneran? Agak nggak percaya tapi ya wow gitu kan. What? Oke, selesai ceritanya sampai sana dari Cici. Pengalaman Cici yang horor ini ya, yang membagongkan, yang nggak kalah seram juga ini. Emang epic ya ceritanya ini ya. Menurut Cici ini sampai hari ini Cici tidak bisa melupakan hal itu. Beneran, sumpah. Gila. Horor. Jangan sampai lagi ya kejadian kayak gitu ya. Semoga kita semua dihindari dari segala bahaya dan hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Ya, thank you semuanya sudah menonton video Cici. Semoga terhibur. Ya, jangan lupa nih di subscribe channel Cici. Jadi Cici ini lebih bersemangat untuk menceritakan lagi kisah-kisah horor ya. Dari Cici maupun dari eksternal juga nih. Cici bakal terus mengupload ya. Cerita-cerita yang asik yang nggak kalah seram dari cerita Cici yang sekarang ini ya. Terima kasih. Jangan lupa di komen di bawah. Yuk, komennya di bawah ya, di like, di share, dan di subscribe channel Cici ini. Bye bye. Hola, check me out. Ada yang hentak pundaknya gitu dia. Terkejut serangan. Merinding gitu ya. Sebuah nafas yang terasa jelas dan terasa nyata di telinganya nih, ada nafas kayak gini.